menaikkan dari 5.000 menjadi 6.500. Alhamdulillah petani menikmati harga itu, dan juga serapan bulog tertinggi sepanjang sejarah, yaitu 4,2 juta ton, dan ini tidak pernah terjadi. Ini juga hasil yang membanggakan atas arahan Bapak Presiden. Yang ketiga, ekspor pertanian itu naik 42,19% dibanding 2024. Selama 1 tahun produksi beras sampai hari ini itu 33,19 juta ton. Tahun lalu 1 tahun itu 30 juta ton. Diestimasi, diperkirakan akhir tahun produksi sesuai BPS 34,3 juta ton, naik 4 juta ton dalam 1 tahun. Ini adalah lompatan tertinggi sepanjang sejarah. Lompatan 4 juta ton, dan kesejahteraan juga meningkat. Itu bukan data dari Kementerian Pertanian, tapi ini dari BPS, juga dirilis oleh FAO dan Kementerian Amerika Serikat. United States Department of Agriculture dirilis pada bulan 4 2025 bahwa Indonesia produksinya akan melompat. Ini adalah milestone, tonggak sejarah revitalisasi sektor pupuk sarana produksi. Ini sangat penting. Hari ini diumumkan atas arahan Bapak Presiden, atas perintah Bapak Presiden. Tolong hari Rabu diumumkan harga pupuk turun 20%, berlaku mulai hari ini. Ini adalah berita gembira. Tahun kedua, masuk tahun kedua pemerintahan Bapak Prabowo Gibran. Ini tidak pernah terjadi sepanjang sejarah. Kami umumkan, tolong seluruh yang hadir pada hari ini, PPL, Babinsa, seluruh yang hadir dicatat baik-baik. Dan nanti manakala ada yang naikkan harga pupuk, akan izinnya dicabut dan diproses hukum. Ini harus kita kawal. Kami pastikan ke depan insya Allah produksi akan naik lebih tinggi, karena yang pasti adalah NTP naik, kesejahteraan petani naik, biaya produksi turun, otomatis produksi akan naik tahun-tahun berikutnya. Iya, setelah tadi kita ngobrol-ngobrol dengan Bang Benix ya. Nah sekarang ini kita masuk ke sesi Sindoskop. Kalau di Sindoskop biasanya kita ngobrol dengan para redaktur dari sindonews.com. Dan hadir di sini ada 3 orang redaktur senior di internasional kanalnya, yaitu ada Cak Imin. Ya. Iya, ini ada Gus Udin dan ada Mas Andika. Ya. Kita lagi ini nih, kita membahas tentang Astacita 1 tahun Prabowo Gibran. Kalau kita melihat ke belakang 1 tahun terakhir, kacamata yang kita lihat adalah bagaimana manuver dan strategi Pak Prabowo ya belakangan ini 1 tahun terakhir setelah dia menjabat menjadi presiden itu aktif di dalam kancah global. Ya, baik itu dia datang ke kunjungan kenegaraan ya seperti yang di Perancis waktu itu ya, terus kemudian China juga ya, dia senang ya ngelihat defile pasukan ya kan. Terus kemudian setelah itu dia hadir juga di beberapa konferensi internasional di BRICS, terus kemudian di PBB juga, dan yang terakhir kemarin di Mesir terkait soal Gaza. Ya, perdamaian di Gaza. Nah, kalau dilihat dari kacamata teman-teman di sini, kira-kira apa nih manuver yang dilakukan Pak Prabowo ini berpengaruh tidak sih terhadap geopolitik Indonesia secara umum? Mungkin
Ada yang bisa menjelaskan dulu di antara teman-teman nih dari Caimin, Gus Udin dan Mas Andika? Pertama-tama saya Heeh. mengapresiasi Presiden kita ya, Prabowo Ya. Subianto, Joyo Hadi Kusumo. Wih, lengkap, lengkap ya. Apa yang perlu diapresiasi adalah Pak Prabowo ini menunjukkan komitmennya bahwa dia dan dulu kampanye gini, satu musuh terlalu banyak, 1000 teman terlalu sedikit. Iya. Dia membuktikan bahwa ketika menjabat dia ngegas itu. Dua kubu yang bermusuhan Barat dan Timur, dalam hal ini Rusia dan Blok Barat, Prabowo di tengah-tengah ini. Dia merangkul keduanya tanpa menyinggung salah satu. Dia di Amerika dipuji, di bagian timur, Blok Timur, Rusia juga dipuji sebagai penyeimbang. Kemudian yang ngegas lagi bagus tuh dia langsung gabung BRIC, Iya. kan? Salah satu saya kaget waktu itu kenapa dia memilih gabung BRIC, padahal ada kekuatan yang namanya G7, ekonomi besar. Ternyata alasannya yang disampaikan Pak Menteri Luar Negeri Pak Sugiono, kita ini ingin netral, ya. Kita ingin bersahabat, bukan membentuk blok ya. Itu bagus. Dan itu yang dilakukan Presiden Prabowo ya Iya. saat itu ya. Kalau menurut Mas Andika? Iya, kalau dalam hitungan kita kan sekitar ada 35 ya, sekitar 34-35 kunjungan ke luar negeri yang dilakukan oleh Presiden Prabowo, baik itu bilateral maupun multilateral. Itu kan menunjukkan suatu hal yang sangat ekspansif. Berarti kalau dalam hitungan itu kan kasarnya dalam 1 bulan bisa 3 kali ke luar negeri, dan itu kan suatu hal yang seperti katakan Caimin kan sangat ambisius. Tetapi kalau saya melihat itu Prabowo itu mengembangkan diplomasi, Joyo diplomasi ya kan, itu semacam diplomasi yang model seperti ayahnya ya, Hasyim Joyo Hadi Kusumo. Iya. Joyo diplomasi namanya. Joyo diplomasi itu dikenalnya seperti itu. Salah satu 3 ciri khas yang utama itu adalah non konfrontatif. Jadi dia ketika di situ ada blok yang dominan yaitu Amerika, ya ketika tidak konfrontatif maka dipilihkan blok lainnya. Dia jadi bergabung berpihak juga ke G7, G20 yang di dominasi Barat, tetapi juga bermain di BRICS. Jadi kan non konfrontatif. Itu juga ditunjukkan bagaimana diplomasi dengan Singapura, Malaysia dan lain sebagainya kan non konfrontatif. Termasuk KTT perdamaian yang terakhir di Sharm el Sheikh yang di Gaza, yang di Mesir yang membahas tentang Gaza itu kan juga diplomasi perdamaian, jadi non konfrontatif sekali. Kemudian ada juga lebih diplomasi yang Joyo diplomasi itu lebih mencari keuntungan. Jadi di mana di situ ada keuntungan, Pak Prabowo akan mencari keuntungan di situ. Investasi ini maksudnya. Iya, investasi dalam arti keuntungan dalam arti keuntungan geopolitik dan keuntungan geoekonomi yang akan bermain di situ. Kemudian yang ketiga itu diplomasinya, karena Hasyim Joyo Hadi Kusumo itu adalah ekonom ya, diplomasinya lebih ke arah ekonomi. Jadi dipilihnya BRIC itu ekonomi. Lebih ke ekonomi ya. Jadi dia ingin mengejawantahkan atau mengaplikasikan pemikiran-pemikiran ayahnya dalam hal diplomasi. Tapi memang selalu sering dia ya ke luar negeri ya. Dalam 1 tahun pemerintahan dalam ya. Setahun ini sekitar 35 negara. Artinya kalau saya melihat diplomasi yang dilakukan sangat agresif. Dia agresif, multifront. Jadi agresifnya itu dalam sebulan dia bisa 2 sampai 3 ya. 3 negara. Nah, multifront itu dia ada di banyak kubu ya. Dia mewakili Indonesia di BRIC, dia mewakili Indonesia di belahan bumi selatan sebagai salah satu pemimpin Global South. Dan ini memang kalau kita lihat ya dari sepak terjangnya gitu ya, membawa benefit yang cukup signifikan untuk Indonesia ya. Dan pemimpin-pemimpin negara dunia pun kembali balik ke Indonesia untuk kembali kunjungan kembali gitu ya, istilahnya lawatan balik lah gitu ke Indonesia ya. Ada Presiden Prancis, terus kemudian baru-baru ini ada Afrika Selatan, terus kemudian ada juga dari Brazil gitu kan. Nah, ini artinya bahwa memang Indonesia di kancah internasional ini sudah mulai diperhitungkan atau gimana nih? Ya lebih dari sekedar diperhitungkan ya. Dari gesturnya aja kemarin
ketika pertemuan di Mesir itu Presiden Amerika Donald Trump bahkan memuji Presiden Prabowo sebagai ini orang hebat dari Indonesia gitu kan. Oh, iya. Kemudian Iya. yang mengejutkan lagi ini jarang dilakukan oleh Presiden Trump ya ketika dia berpidato di mimbar. Dia turun menyambangi langsung si Presiden Prabowo. Ini jarang-jarang dilakukan. Biasanya kan Dia didatangi sama presiden ya. lain. Nah, Iya. sampai segitunya gitu kan. Nah, yang menarik lagi sebenarnya adalah ya ini juga kaitan dengan yang di Mesir ya. Yang menarik lagi sebenarnya adalah ketika di sidang PBB ya. Beliau sempat menggebrakkan meja. Wah, ini 8 kali katanya, ya kan? Mungkin asta citanya tuh ya. 8 kali gebrak meja tuh asta cita ya, 8. Simbol Ya, 8. Simbol 8 ini kan Pak Prabowo senang dengan angka 8 ya. Nah, itu kalau menurut teman-teman seperti apa tuh? Kalau dalam teori diplomasi itu ada namanya FOMO diplomasi. Jadi FOMO itu kan fear missing out. Jadi Presiden Prabowo itu tidak ingin ketinggalan momen Oke. dalam setiap geopolitik. Gitu. Ketika momennya Gaza, ya dia ada hadir di situ. Ketika momennya UN gitu kan, dia hadir di situ. Dia akan selalu hadir di situ. Tapi dalam beberapa momen di ASEAN ya, konflik ASEAN seperti Myanmar gitu kan, Myanmar dengan Thailand, yang Kamboja dengan Thailand. Yeah, tapi Kamboja. itu tidak terlalu kelihatan karena ikut dalam prinsip ASEAN yang tidak campur urusan diplomasi. Jadi FOMO-nya itu lebih ke arah geopolitik yang lebih ke arah global. Termasuk BRICS, ketika BRICS itu tren di mana banyak negara ikut bergabung, saya kira Presiden Prabowo juga gitu. Jadi ada tanda kutip itu ikut-ikutan. Tadi ada ikut-ikutan, tetapi ikut-ikutan tentunya perlu taktis dan strategi lainnya yang memiliki dampak ke perekonomian di Indonesia. Kalau menurut saya sih dia ikut-ikutan dengan cara yang elegan ya. Iya. Iya. Tetapi memang di sini kayak kelihatannya memang lebih aktif banyak di luar negeri nih Pak Prabowo nih. Kalau teman-teman melihatnya gimana? Kalau aku melihatnya sih ketika dia kan salah satu tujuan kunjungan ke luar negeri itu kan menarik investasi. Yang jadi permasalahan itu berbagai perjanjian ekonomi yang terjadi itu masih dalam skala MOU. Jadi masih dalam skala potensi ya. Realisasinya itu sampai sekarang belum terlihat secara real. Proses kali Pak. Bagaimana proses? Ya, Artinya butuh waktu Mas. Baru setahun ini. Ya kan? Artinya kan banyak MOU itu selama perjalanan waktu dilupakan oleh baik mungkin pemerintah maupun masyarakat sendiri. Bagaimana realisasi di masyarakat? Jadi memang untuk belum kepentingan kelihatan domestik ya. Belum kelihatan realisasinya, baru sebatas kerjasama MOU. Masih ya, baru penandatanganan antar pemerintah MOU, investasi. biasanya gitu ya. Dan kalau menurut teman-teman kayak Mas Andika misalnya gitu terkait soal langkah yang dilakukan Pak Prabowo ini ke depannya, kira-kira Indonesia ini akan seperti apa positioningnya di geopolitik internasional? Yang pasti akan semakin menguat karena bukan hanya menjadi aktor yang penonton gitu kan, bukan hanya follower, tapi sudah menjadi penggerak gitu kan, sudah menjadi kelompok gitu kan, negara yang ikut menjadi pionir di situ. Jadi itu menurut saya bahwa diplomasi yang dilakukan Presiden Prabowo itu investasi jangka panjang. Jadi investasi untuk 5 tahun ke depan, investasi untuk kedepannya. Tadi kata Gus Udin tadi kan bilangnya belum kelihatan itu investasi. Karena jangka investasi, panjang. karena kan gitu, Gus. diplomasi itu kan intinya trust, ya kan. Yeah. Untuk membangun trust kita saling bertemu, saling sapa, gitu kan. Dengan demikian kan ketika udah jar-jarin trust, maka follow up-nya akan jalan. MOU-nya nanti akan bisa dilanjutkan oleh di tingkat level di level menteri dan lain sebagainya. Karena presiden kan lebih ke arah kebijakan seperti itu. Iya. Kalau dari Caimin? Iya, positioning ya menguat ya, karena aku menyoroti dari krisis Gaza misalnya, sampai Israel segitunya memasang baliho. Ini baru pertama kali kan pemimpin ASEAN sampai dicomot gitu. Baliho yang di sana ya? Ya, Baliho Di Israel kan? Tel Aviv. Kesannya bahwa Indonesia itu mendukung perjanjian Abraham. Iya. Padahal nggak seperti itu juga sebenarnya sih. Waktu itu sebenarnya ceritanya kan
Prabowo itu akan mengakui Israel jika Israel mengakui negara Palestina merdeka. Itu clear sebenarnya. Kemudian ada semacam kayak apa panitia di Israel tuh yang mempromosikan Abraham Shell. Oh ini bagus, ini buat pencitraan bahwa dengan memasang baliho itu seolah-olah Indonesia mendukung Israel ya. Sebagai negara Muslim terbesar di Nah, dunia. itu juga di media-media Israel itu beberapa kali menulis headline bahwa Indonesia menjadi target normalisasi hubungan hubungan Israel Indonesia kan. Dan itu yang terjadi ya. Targetnya seperti itu. Tapi posisi Indonesia di bawah Presiden Prabowo jelas. Indonesia bisa menjalin hubungan diplomatik dengan Israel selama syaratnya terpenuhi ya. Itu apa? Negara Palestina merdeka. Betul. Dan diakui Dan diakui. kemerdekaan Palestina. Kemudian satu lagi nih power Prabowo ini yang memajukan adalah dia menawarkan pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza. Itu kenapa yang muncul baru dari Indonesia bukan dari negara-negara Arab? Nah, kenapa itu? Itu menarik itu. Yaitu itu menunjukkan bahwa Indonesia ingin berperan dalam perdamaian. Bukan dalam konflik ya. Itu pengejawantahan dari politik luar negeri bebas aktif juga. Kalau Gus Udin gimana? Kalau saya melihat memang peran strategis Indonesia ini lebih menguat di era Prabowo ya, karena dia intensitas perjalanan ke luar negerinya tinggi satu, dan berbagai kerjasama yang dia lakukan juga menarik negara lain karena negara lain juga membutuhkan Indonesia sebenarnya. Artinya posisi Indonesia ini sangat strategis, cuman belum dieksploitasi oleh para presiden sebelumnya ya. Ini 10 tahun yang lalu berarti belum kelihatan ya. Belum terlalu agresif. Cuman saya melihat Prabowo ini sangat agresif, mirip kayak Gus Dur dulu. Jadi Ya, 10 tahun yang lalu mungkin negaranya cuma satu kali ya. Yang mungkin itu Prabowo lagi, itu mengikuti lagi. jejaknya Gus Dur. Jadi dia Gus Dur kan dulu perjalanannya sangat intensif ya ke luar negeri ya. Nah, sampai di dalam negeri kan mendapat kritik, apa hasil real dari perjalanan ke luar negeri itu. Oke. Nah, kalau kita lihat nih ya, teman-teman ya, mungkin ada terakhir dari Mas Andika, kira-kira ke depan apa yang harus dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Gibran nih terhadap positioning Indonesia di kancah internasional? Kalau menurut saya itu menjaga keseimbangan, ya, menjaga keseimbangan antara blok barat dengan blok timur yang dipimpin oleh Cina dan Rusia. Jadi dengan bermain dua kaki tersebut, Indonesia akan lebih aman. Jadi intinya bisa mendapatkan kedua-keduanya gitu, dan bisa menjaga jarak di antara keduanya, karena politik Indonesia kan bebas dan aktif seperti itu, dan itu sudah dilakukan Prabowo dalam setahun terakhir. Dan harapannya seperti yang tadi disampaikan juga sama teman-teman ya, meskipun belum ketahuan nih, ya kan, Gus Udin, belum kelihatan, baru MOU aja ya, terutama investasi terkait ekonomi dan kerjasama dengan negara-negara lain. Ya mudah-mudahan nanti di pemerintahan tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat ini udah mulai kelihatan ya dampaknya, dan harapannya memang ada perubahan ekonomi di Indonesia, penambahan investasi dari luar negeri ke dalam negeri, penambahan jumlah lapangan pekerjaan, ya kan, dan kemudian juga pertumbuhan ekonomi, itu yang pasti ya. Wah, ini luar biasa sekali, sobat-sobat Sindo semuanya. Dan ini kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi dengan narasumber-narasumber yang lain, dan jangan kemana-mana, tetap di 8 jam non-stop, ya kan, podcast Asta Cita 1 tahun Prabowo Gibran. Dan saya Andri Susanto, berikut dengan rekan-rekan redaktur di sini, ada Caimin, ada Gus Udin, dan ada Mas Andika. Pamit dulu ya kita ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi lanjut, tetap di program ini.